Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul kembali Tuhan untuk kami memulai pelajaran kami, biar Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran kami Tuhan, biar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami Tuhan, bisa tertanam dalam setiap hati kami. Engkau berkati juga hamba-Mu yang akan mengajar kami Tuhan, biarlah Engkau memberikan setiap hikmat pengetahuan wahyu yang berasal daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami membuka pelajaran ini. Ya, terima kasih Pak Han. Ya, kita berterima kasih kepada Tuhan ya bahwa masih ada teknologi yang luar biasa ini bisa hosting dari Houston tapi dibantu oleh dari mana Cirebon dan Pak Han lagi ada di mana? Ada di Cirebon sekarang. London, di Jakarta. Oh, di Jakarta. Ya, terus tapi ada di Cirebon kan? Yap, yap. Ya, ya, dan yang lain ada di Singkawang, apalagi yang paling jauh nih, Naomi ada di Alor, dekat Kupang. Ya, terima kasih. Kita akan siap untuk menyambut Pak Han. Silakan Pak Han. Shalom semuanya. Selamat pagi. Shalom Pak. Ya, moga-moga di Houston udah mulai malam pasti, sore malam ya. Memang luar biasa ya teknik ini ya. Saya sendiri tadi coba-coba agak susah gitu ya, agak susah karena belum biasa di Jakarta, tapi ternyata cepat sekali. Pak Jerry tidak mengajar yang pertama tadi. Ada halangan harus ke rumah sakit dulu, ada sesuatu keperluan. Jadi nanti ditunda jam berapa? Jam 10 atau jam 11 tadi? Ya. Baik. Oke, sekali lagi puji Tuhan kalau kita bisa bertemu, berkumpul di tempat ini. Jadi saya akan meneruskan apa yang sudah kita pelajari bersama. Saya harap semuanya masih ingat gitu ya. Karena pelajaran ini berturut-turut cuman mulai, artinya semua didasarkan atas mengapa saya menerima Tuhan Yesus, mengapa saya mau jadi muridnya, dan seterusnya, karena ini mungkin bisa saya saksikan untuk kalian semuanya gitu ya. Dan ini semua diambil dari Matius 1 sampai Matius 7 ya. Dan kita udah sampai sebetulnya di Matius 4. Moga-moga semuanya ingat Matius 4 kemarin bicara apa kira-kira? Pencobaan Yesus di padang gurun. Betul, puji Tuhan. Ya, dan itu ada beberapa poin yang penting sekali. Moga-moga kalian juga menyadari 3 hal yang penting sekali dalam pencobaan di gurun itu, yang menjadi dasar saya sebetulnya, menjadi dasar saya yang utama di dalam melayani Tuhan. Misalnya, ya, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan atau firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Jadi saya benar-benar itu menyadari ketika saya doa pagi, berikanlah kepadaku makanan itu ya, hari ini gitu ya, our daily bread gitu ya. Saya sadar bahwa makanan itu bukan cuma untuk tubuh saja, tapi juga untuk jiwa dan roh. Dan kita tahu makanan roh kita dan jiwa kita adalah firman Tuhan. Jadi saya selalu ingat itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Dan saya percaya. Karena itu, kalau mencobai itu kan orang yang tidak percaya. Karena itu Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, jelas sekali bagi orang yang percaya, ditekankan sekali. Tuhan Bapa di surga menyerahkan anaknya untuk menjadi manusia, dan untuk menderita buat kita, untuk menebus kita, itu bagi barang siapa yang percaya, baru kita mendapatkan kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi itu yang kedua, ya, jangan mencobai Tuhan. Pakai wah, Tuhan ada enggak, kemudian Tuhan ini gimana sih, segala macam ya. Jangan ya. Dan yang terakhir, yang ketiga tuh penting sekali, ada kuasa setelah kita menerima Tuhan Yesus.
yaitu kuasa untuk mengalahkan dan mengusir si jahat atau si iblis, ya. Dikatakan dengan jelas sekali, enyah engkau iblis, ya. Tapi setelah itu ada sesuatu yang luar biasa, bukan saja untuk menyembah dan memuji Tuhan, tapi ada sesuatu hanya kepadanya kita berbakti. Nah, saya percaya ada kebaktian-kebaktian, ya, baik itu kebaktian dalam bentuk apapun juga. Saya percaya tujuannya adalah bagaimana kita bisa mengekspresikan bahwa kita berbakti kepada Dia. Ini penting sekali. Saya ada film, cuman sayang karena saya ke Jakarta, saya belum sempat kasih ke Ibu Ne untuk bisa diputar hari ini, ya. Tapi mungkin nanti pada kesempatan lain, saya ada satu film yang bagus sekali mengenai bagaimana sebenarnya berbakti yang sebenarnya. Ya, bagaimana kita melekat kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa selalu mengingat dan selalu mengatakan, Tuhan, apa yang boleh aku lakukan atau apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan ini, khususnya untuk menyenangkan Tuhan. Ini yang penting, ya. Baik, itu semuanya poin yang paling penting. Kemudian saya akan masuk ke, kalau mengenai Yesus dengan hukum Taurat, itu saya rasa kalian bisa baca sendiri, ya. Itu yang di ayatnya nantinya, ya. Ya. Kemudian mengenai gimana dia tampil di Galilea, itu Matius 4 semuanya. Nanti kalian baca sendiri, ya. Karena disitulah mulai Yesus mengatakan bertobatlah, gitu, ya. Kerajaan surga sudah dekat. Nah, sekarang saya akan masuk kepada bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya. Ini yang kadang-kadang kita nggak menyadari bahwa kita yang dipercaya dan kita yang katakan sudah dianggap atau sudah mau menjadi murid Tuhan, itu kita harus belajar dari sini nih, bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya, bagaimana Yesus memanggil kita semuanya, gitu, ya. Dikatakan di ayat 18 sampai dengan 12 itu, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan siapa itu? Ada Simon, ada Andreas, kemudian ada Yakobus, dan ada Yohanes. Yang saya ingin katakan, yang ingin saya sampaikan adalah hebatnya dalam hal ini apa yang dilakukan oleh Tuhan, ya, terhadap mereka. Saya nggak bisa mengerti bagaimana mereka yang profesional sekali di dalam perikanan atau kelautan atau nelayan lah, yang profesional, ya, itu bagaimana mereka begitu Tuhan memanggil, itu mereka langsung ngikut Yesus. Yang satu jalannya ditinggalkan gitu aja, yang satu bahkan orang tuanya, ya, ditinggalkan begitu aja. Saya nggak bisa tahu, kecuali satu hal yang saya sadari, bahwa mereka itu pasti pernah dengar atau pasti pernah paling tidak tahu siapa Yesus Kristus sebenarnya. Ya, karena kalau enggak, bayangkan aja bahwa dipanggil gitu aja langsung melepaskan semuanya. Nah, disitulah saya kemudian menyadari, ketika Yesus mulai memanggil saya menyadari, oh, kalau begitu kita ini sebetulnya harus meninggalkan kehidupan yang lama, dalam arti kata mungkin selama ini kita nggak benar karena nggak kenal Dia, kan. Jadi saya mulai mempelajari apa-apa yang mesti saya tinggalkan, dalam arti kata kehidupan lama kita ini ternyata saya harus lepaskan. Ada sedikit gangguan, oke. Terus saya langsung mengikut Yesus, dan ini penting buat kita semuanya. Pertanyaan saya, bagaimana dengan kalian sebenarnya? Apakah kalian memang datang ke BSOM ini karena merasa ada sesuatu yang menggerakkan hati kalian untuk belajar lebih dekat dengan Tuhan? Atau kalian kemudian, ya, daripada nggak ada yang bisa kita lakukan, maaf bicara misalnya, ya, dari jauh-jauh dari Singkawang, lalu kita mungkin nggak bisa, maaf bicara, mungkin nggak bisa lebih jauh sekolahnya kemana, yang luar kota atau apapun juga, karena kondisi kalian. Atau juga kalian mungkin merasa, alah, ya udahlah, dekat-dekat sini aja, belajar aja, mungkin gitu, ya. Tapi saya harapkan sekali kalian sadar, ketika Tuhan memanggil, kita harus ingat
bahwa kehidupan lama kita harus saudara sadarin ditinggalkan. Kita hanya tahu bagaimana kita belajar dari itu. Itu yang kemudian dikatakan Yesus setelah itu ya mengajar ya dan menyembuhkan banyak orang ya. Karena dia cuma berkata seperti ini loh pada mereka. Dikatakan di ayat 19, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saya nggak ngerti apakah si Petrus itu merasa penjala manusia itu kemudian dia menjadi pemimpin yang bisa seperti nangkep ikan gitu aja, kemudian ditarik semuanya akan datang kepada dia. Saya nggak ngerti, saya nggak bisa mengerti pemikiran Petrus maupun yang lainnya pada waktu itu. Tapi Yesus mengatakan dengan jelas sekali, ikut aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dan mereka segera meninggalkan semuanya dan mereka ikut Yesus. Nah, setelah itu mereka ikut. Nah, Yesus mulai mengajar. Dia mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Sederhana sekali kata-katanya, mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Jadi pada waktu mereka mulai ikut, Yesus mulai mengajar. Ya, mengajarkan di tempat-tempat rumah ibadat, mengajar sesuatu yang kemudian, nah disitulah kita tahu bahwa kita belajar sesuatu nomor satu. Kalau kita mau jadi murid Tuhan Yesus, ya kita jadikan dia guru. Dia mengajar ke kita. Dan itulah karena itu saya mengambil di mana Yesus banyak keluar. Artinya dalam Injil ini yang banyak mengajarnya itu Yesus keluarnya ialah di Matius 1 sampai dengan 7 ini. Memang selanjutnya ada. Tapi cara Yesus mengajar, cara Yesus mengeluarkan pengajaran-pengajaran itu paling banyak di Matius 1 sampai dengan 7 ini. Ya, baik dalam bentuk perumpamaan, gambaran, atau sejarahnya, atau macam-macam yang lain. Tapi jelas sekali dia banyak sekali memberitakan apa yang menjadi tujuan dia untuk menjadi manusia ini. Luar biasa di sini ya. Jadi dia memperlihatkan, bukan cuma sekedar mengajar. Kemudian ternyata dia menyembuhkan banyak orang. Dikatakan dia menyembuhkan banyak orang, bahkan banyak penyakit. Dan jangan lupa, di situ juga dijelaskan bukan cuma penyakit-penyakit tubuh saja khususnya, tapi juga kelemahan-kelemahan seseorang. Artinya kelemahan itu misalnya saja orang yang penakut, ya, orang yang mungkin sifatnya, makanya banyak sekali yang kelemahan-kelemahan seseorang itu disembuhkan dengan cara-cara Tuhan mengajarkan kepada murid-murid ini. Ya. Maka, nah akibatnya tentu kita tahu, tersiarlah berita tentang dia di seluruh mana-mana kemudian. Ya, seperti ini tuh pasti akan muncul dan akan didengar oleh banyak orang. Meskipun pada waktu itu belum ada media atau belum ada seperti kita saat ini, tapi dari mulut ke mulut aja, ternyata mereka sampai ke Syria dan lain-lainnya. Ya, dan yang luar biasa juga bahkan orang yang kerasukan pun disembuhkan. Ya, dan jadi kalau kita baca di ayat 24, di situ jelas sekali ya, tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara. Bukan cuma penyakit, tapi ada dikatakan yang sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, yang lumpuh, kemudian menyembuhkan semuanya. Jadi luar biasa di sini, karena lumpuh belum tentu karena sesuatu hal, mungkin sejak dari lahir misalnya, sehingga dia menjadi orang-orang yang minder misalnya gitu ya. Tapi di sini jelas sekali Yesus menyembuhkan mereka semuanya. Ya, puji Tuhan. Maka tambah banyak orang yang datang kepada Dia. Kepada Tuhan Yesus tentunya. Nah, selanjutnya sampai di sini saya akan meneruskan ke yang Matius 5. Ya, Matius 5 kita akan mulai dengan Matius 5 ini luar biasa sekali. Jadi ini yang sesungguhnya penting buat kita pelajari. Dikatakan bahwa Yesus mulai mengajar di Matius 5 ya, ayatnya 1 sampai dengan 12 nih. Ya. Jadi sebelum ini nih, ya betul.
Coba perhatikan. Saya nggak ngerti bagaimana kalian memperhatikan ini. Cuman kata-katanya di terjemahan bahasa Indonesianya, saya kurang setuju karena dikatakan berbahagialah. Karena sesungguhnya kalau kita membaca, itu sebetulnya katanya bukan berbahagialah, diberkatilah. Ya tentunya orang yang diberkati ya berbahagia tentunya gitu loh. Tapi bukan berbahagialah, tapi diberkatilah. Karena itu konotasinya akan berbeda sekali gitu ya. Makanya saya ambil yang di kata-kata yang saya kemudian terjemahkan atau saya ambil dari bahasa sebetulnya di bahasa Inggris juga sama, bless ya. Tapi ya ambil kata diberkatilah orang yang. Nah, ayo kita mulai sekarang. Ada berapa poin di sini yang penting? Kita mulai, mungkin totalnya ada 8 poin ya. 8 poin, tapi saya akan mulai dengan yang pertama. Diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah ini apa artinya? Karena seterusnya dikatakan justru mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Luar biasa kan? Diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, apa artinya sebenarnya miskin di hadapan Allah? Ya, karena kita harus menyadari bahwa hak untuk pemilikan segala milik sebenarnya bukan milik kita loh. Termasuk keluarga, mungkin kita sukses nanti, mungkin ada harta, mungkin ada macam-macam yang lainnya ya. Itu semuanya bukan milik kita. Sebetulnya Tuhan ingin mengingatkan, kita nggak punya apa-apa sebetulnya. Karena hak miliknya itu semuanya ada di Tuhan. Kalau Tuhan nggak memberikan itu, nggak mungkin kita bisa punya hal itu. Jadi artinya hak milik itu ada pada Tuhan. Diingatkan oleh Tuhan. Jadi kalau ada sesuatu yang kita kemudian merasa ini milik kita, ini hak kita, serahkan ke Dia. Karena pada waktu kita percaya dan kita menyerahkan kepada Dia, maka sesuatu pun terjadi. Apa yang terjadi? Sesuatu yang penting, yaitu ada kuasa ternyata. Pada saat kita menyerahkan. Sampai Yesus mengatakan seperti, karena mereka, kita yang menyerahkan itu adalah yang mempunyai bagian dalam kerajaan surga. Sudah masuk kaki kita sebagian keinginan daripada keinginan Tuhan. Ya, itu yang kita harus sadari. Saya mohon maaf sebentar ya. Sebentar saya ambil minum air ya. Kipas angin ini turun mas, panas di sini. Oke, sorry ya. Oke, kemudian yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, diberkatilah orang yang berduka cita. Rasanya kalau kita mendengar ini secara duniawi, kita rasanya, oh berduka cita kok diberkati, rasanya gitu kan ya. Tapi ini artinya ada sesuatu yang luar biasa. Karena pada waktu kita merasa ada sesuatu yang susah di dalam diri kita, sebetulnya Tuhan itu mulai memberikan arahan supaya kita dekat kepada Dia, sehingga Dia bisa menghiburkan kita. Ya, karena waktu-waktu yang seperti itu susah sekali, waktu kita tertekan, ya kita nggak bisa. Ya, justru sebenarnya pada waktu tertekan ini yang banyak terjadi karena situasi dan kondisi kita kemudian mengatakan ini Tuhan ada nggak, seperti pandemi kali ini. Ini Tuhan masih eksis nggak gitu, seakan-akan gitu kan ya. Kadang-kadang kita mempertanyakan, padahal tujuannya justru pada saat-saat kita mendapat tekanan demi tekanan itu supaya kita memberi peluang untuk Tuhan lebih dekat kepada kita, sehingga Dia akan menguatkan kita, menghibur kita,
menguatkan kita, dan kita tentunya akan mengerti, dan kita akan tentunya seperti anak-anak yang disertai dengan orang tuanya atau disertai dengan gurunya di sampingnya, tambah lama dia akan tambah mengerti dan tambah dewasa. Jadi sesuatu yang luar biasa ya. Karena berduka itu kan, contohnya aja misalnya kita kehilangan sesuatu itu, kalau membaca di firman Tuhan, kalau kehilangan itu banyak sekali Tuhan kemudian memberikan contoh-contoh yang luar biasa. Ya, kalau kita kehilangan sesuatu itu kadang-kadang susah buat kita, apalagi kalau kita kehilangan yang dekat dengan kita gitu ya, itu berat sekali, sangat berat sekali. Padahal Tuhan mengatakan saat-saat seperti itu, kalau kita percaya bahwa kita nggak mempunyai milik apa-apa, maka kehilangan itu sebetulnya kita cuma menyerahkan semuanya kepada Dia. Ya kan? Kan kita nggak punya milik apa-apa. Mau kehilangan apa kita ini? Kita semuanya punya Dia kok sebenarnya. Termasuk juga kehidupan kita itu punya Dia loh. Itu luar biasa sekali ya. Dan yang ketiga, diberkatilah orang yang lemah lembut. Ya. Nah, ini yang saya belajar dari mulai mengenal Tuhan sampai hari ini pun saya masih terus belajar. Karena ini nggak mudah, ya kan? Karena dikatakan orang yang sabar itu akan lebih banyak mendengar daripada berkomentar, ya. Karena mereka lah yang akan memiliki bumi. Itu artinya Pak, lebih daripada sekedar pemenang loh. Kenapa kita tuh akhirnya bisa memiliki bumi, dikatakan sama Tuhan seperti itu ya. Tapi caranya harus yaitu belajar sabar. Belajar sabar. Lemah lembut bukan berarti terus kita menjadi orang bodoh, nggak ngerti apa-apa. Tapi kita harus tetap punya sabar, tapi kita punya pendirian yang jelas dan tegas dalam sesuatu hal. Cuman kita tahu kita belajar untuk bersabar diri, untuk mendengar lebih banyak. Karena ini sering sekali. Sampai hari ini, terus terang aja saya belajar dari sini. Saya terus terang aja nggak begitu suka kalau diajak berdebat. Karena perdebatan selalu tidak membawa hasil sebetulnya. Perdebatan akan membawa sesuatu yang jadi tegang, artinya satu sama lain, jadi tanda petik bermusuhan malahan. Ya, perdebatan apapun juga bentuknya, perdebatan sering membawa kita kepada arah yang salah. Saya lebih senang kita duduk sama-sama, yuk ngopi lah, ngopi atau apapun juga, dan di situ saya lebih banyak mendengarkan keluhannya seseorang atau mendengarkan mengenai, wah misalnya saja, ada orang juga yang sebenarnya mengajak kita berdebat dengan cara, kamu itu kok seperti ini, kenapa kamu kok kayak gini, kenapa kamu percaya Tuhan bahkan, ya nggak gampang kan ya. Nah di situ dia mulai mengajak, nah kita maunya gimana? Kita mau menghakimi dia dengan kata, kamu kenapa kok jadi ateis misalnya itu, nggak bisa. Lebih baik kita dengarkan aja, dia cerita apapun juga, kemudian kita nanti pelan-pelan mengatakan dan mengajarkan dengan cara ya seperti yang Tuhan mau. Ya saya percaya karena hal ini, mulai diceritakan dah kesaksian saudara, kesaksian kalian semua, bagaimana sampai bisa mengenal Tuhan sendiri. Ya itu yang ketiga. Yang keempat, diberkatilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ini ya kadang-kadang kita nggak menyadari. Kenapa Yesus mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bahwa kebenaran sekali lagi adanya pada Dia. Karena kita kadang-kadang nggak menyadari, ya kan? Apa tuh yang penting kebenaran itu sebenarnya gimana sih? Kita cuma memikirkan tentang mungkin hidup baik itulah sudah benar. Hati-hati. Saya ini waktu ayah saya mengatakan jadilah orang yang baik, itu saya pikir itu sudah merupakan suatu prioritas yang paling utama. Karena jadi orang baik itu pasti akan diberkati, saya pikir seperti itu. Itulah pesan orang tua saya. Tapi ternyata baik dan benar itu beda. Kenapa? Karena baik menurut kita manusia, belum tentu menurut Tuhan benar. Ini yang kita mesti pelajari betul. Karena kebenaran itu adanya pada Dia. Ya. Saya masih ingat sekali. Saya masih ingat ini, saya masih jadi pengusaha. Kemudian perusahaan saya kemudian mengalami hal yang sulit. Jadi
saya sudah mengenal Tuhan karena saya ada di Full Gospel gitu ya. Suatu hari di kantor saya kedatangan seorang tamu, dan tamunya ini maaf bicara hamba Tuhan loh, datang dengan istrinya. Dan saya kan sudah mengenal Tuhan dan saya memang di Full Gospel. Dia tahu saya karena dia mendengar saya kesaksian kemana-mana gitu mungkin. Dia datang dan kemudian dia bilang begini, Pak Handoyo, tolong dong. Ini dia cerita, dia hamba Tuhan, dia sehari ini dia mengalami kesulitan karena dia nggak punya uang untuk makan dengan keluarganya. Ceritanya seperti itulah, ya bisa dibantu nggak gitu ya? Karena pikirnya kalau pengusaha itu pasti gampang lah keluar uangnya. Dia nggak tahu kalau pada waktu itu justru saya lagi kesulitan sekali. Dan saya bicara sama dia, saya ini lagi sulit, saya ini lagi benar-benar dalam kondisi kesulitan keuangan sebetulnya. Saya cerita seperti itu. Tapi dia nggak percaya. Dia mengatakan, tolonglah percaya, saya percaya Pak Handoyo pasti bisa tolong saya kan. Udah gitu ada istrinya pakai menangis lagi, aduh saya berat sekali ya. Di situ dia bilang ini kasihan anak saya segala macam, dia belum makan loh hari ini gitu ya. Terus nah di situ kemudian rasa iba saya ya, itu rasa belas kasihan yang sebenarnya salah, nggak benar karena kita nggak tanya sama Tuhan. Tapi saya merasa aduh iya ya, kalau saya menolong hamba Tuhan kan baik ya. Saya rasa semuanya akan menyadari kalau kita menolong hamba Tuhan, pasti itu suatu perbuatan yang baik, menurut saya seperti itu. Makanya ya udah begini aja lah, saya bilang. Saya telepon teman saya ini kebetulan ada di bank, dia teman baik, teman pelayanan, teman Full Gospel juga, dan saya telepon dia, tolong bisa nggak? Ya, saat ini orangnya sudah ada di Amerika lagi. Dan saya bicara sama dia, tolong bisa nggak bantu ini? Ini ada hamba Tuhan, dia kesulitan keuangan. Terus teman saya bilang, boleh, kalau memang bisa saya bantu, saya akan bantu. Tapi dia tanya, ada jaminannya enggak? Nah, saya kemudian tanya sama Ani, loh, kamu mau pinjem atau mau pakai duit ini, ada jaminannya enggak? Oh ada, dia bilang. Saya punya cek. Waduh, dikasih, ditunjukkan ke saya cek. Ada cek, dia bilang. Ini cek dari pengusaha juga yang saya layani, dan kemudian dia memberikan cek ini. Cuma cek ini cek mundur, zaman dulu tuh ya tahun 87-an itu sudah ngerti lah, banyak sekali cek-cek yang seperti itu, cek mundur ya artinya. Kemudian ya udah kalau gitu kamu datang ke tempat teman saya ada, ke bank ini gitu ya. Jadi saya kasih tahu ada jaminannya, ada cek kok dia. Ya udah datang ke teman saya, udah langsung dikasih ceknya, ditahan, langsung dikasih uangnya. Kemudian teman saya telepon, Han, Pak Handoyo gitu kan, kamu datang dong ke bank sebentar. Kenapa, saya tanya? Ya kamu tanda tangan ini. Tanda tangan apa? Loh, saya udah kasih sama dia uangnya, pinjaman, dan ini sudah saya terima jaminannya, dan karena kamu yang kenal, kamu yang rekomendasi, kamu harus tanda tangan dong, menjamin bahwa benar ini. Wah iya, ya benar juga sih, saya pikir gitu kan ya. Ya udah, santai aja, saya tanda tanganin semuanya. Jadi itu berupa surat, seakan-akan surat pinjaman dengan jaminan cek itu. Nah saudara-saudara tentu tahu lah, saya tidak menyalahkan hamba Tuhan itu sampai hari ini karena saya nggak bisa ketemu dia. Heran sekali. Tahun 87 sampai hari ini berapa puluh tahun gitu ya. Nggak pernah ketemu dia. Tapi saya pernah cari sampai ke rumahnya gitu ya. Ternyata rumahnya cukup lumayan ya. Dan saya lihat ada anak kecil gemuk juga. Kalau benar itu anaknya gemuk tuh, nggak akan kekurangan makanan tuh saya rasa itu. Karena kenapa? Karena akhirnya waktu 1 bulan berlalu, ceknya kosong. Jadi kan saya mesti cari dia dong. Kalau enggak, saya yang tanggung jawab ini akhirnya. Tapi saya cari sampai hari ini saya nggak ketemu. Maaf bicara, saya benar-benar akhirnya saya yang harus nanggung. Jadi dengan nanggung berarti apa? Saya harus menggantikan uang itu. Padahal saya dalam kesulitan sebetulnya. Dan saya langsung berdoa sama Tuhan. Tuhan yang benar aja lah. Saya ini kan menolong hamba Tuhan. Kok saya jadi ketiban tangga, istilahnya gitu kan, sudah jatuh kejatuhan tangga. Jadi kenapa Tuhan seperti ini? Nah di situ Tuhan bicara, karena kamu nggak pernah tahu tentang firman Tuhan.
kamu nggak mendengarkan atau kamu nggak menyelidiki, kamu nggak membaca dengan benar. Wah, kaget saya. Ternyata di Amsal 11 ayat 15 ada kata-kata seperti ini. Sangat malanglah orang yang menanggung orang lain. Waduh, saya kaget loh. Jadi kita nggak boleh menanggung. Tuhan bilang nggak boleh. Kalau kamu memang mau punya rasa belas kasihan, kalau kamu mau kasih, kasih aja sudah. Karena jangan menanggung-menanggung, karena menanggung itu nggak baik. Jadi ada yang menurut manusia seakan-akan baik, tapi nggak benar menurut Tuhan. Jangan menanggung orang lain. Dan di Amsal ada 2 atau 3 ayat yang kata-katanya seperti itu, sama lah. Amsal 11 ayat 15 itu jangan, artinya dikatakan sangat malang orang yang menanggung orang lain. Dan sejak itu benar-benar saya lakukan, ya udah deh. Akibatnya gimana? Ya saya bayar. Dengan kondisi sulit, saya harus mengembalikan uang itu semuanya. Meskipun jumlahnya tahun 87 ya nggak terlalu besar lah ya. Waktu itu sekitar 2,5 juta atau berapa gitu. Tapi ya tahun 87 ya lumayan juga loh. Jadi saya benar-benar mengerti bahwa kebenaran itu benar-benar kita harus belajar. Karena itu Tuhan mengirimkan Roh Kudus. Nah, ini yang harus kita sadari. Yohanes mengatakan dengan jelas sekali, Yohanes 16, bahwa Roh Kudus yang ada bersama dengan kita, tugas yang utamanya adalah menasehati kita. Menasehati kita akan kesalahan-kesalahan kita, akan dosa lah kasarnya seperti itu. Akan seperti itu. Kemudian yang kedua, dia akan menasehatin kita tentang kebenaran-kebenaran yang ada pada Tuhan sebenarnya. Jadi sesuatu yang penting yang itu Yohanes 16, saya lupa ayatnya persisnya, ayat berapa ya? Yohanes 16 ayat 7 atau ayat 27 ya. Saya nggak ingat 7 kalau nggak salah. Yohanes 16. Dan jelas sekali dikatakan tugas Roh Kudus adalah menasehatin kita. Menasehatin tentang ini nggak boleh, ini salah. Kemudian yang kedua, ini loh yang benar. Kebenaran-kebenaran Tuhan itu seperti inilah. Itu Roh Kudus. Makanya penting sekali bahwa kita percaya bahwa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita ketika kita menjadi orang percaya itu akan terus memimpin kehidupan kita. Dan yang terakhir, ada 3 hal kan? Yang terakhir, bahwa si penyesat atau si iblis itu sudah dikalahkan. Itu Roh Kudus akan mengajarkan kita. Yang kita kan sering takut, sering khawatir segala macam kan. Jadi ini yang terjadi ya. Diberkatilah orang yang seperti itu. Sekarang kita sampai di yang ke berapa ya? Setelah tadi diberkatilah. Oh, yang ke ini ya, ayatnya yang ke-6 kalau nggak salah ya. Diberkatilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, betul ya? Diberkatilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, betul kan? Ya. Jadi justru mereka lah yang akan dipuaskan, betul ya? Lapar dan haus akan, makanya kebenaran ini penting sekali ya. Jadi kita bukan cuma sekedar sabar aja, tapi kita harus mengerti sampai di sana. Ya. Kemudian dikatakan dengan jelas sekali, mereka akan dipuaskan selalu dan selalu akan mengucap syukur tentunya. Ya. Ini penting sekali bagaimana kita mengucap syukur. Nah, berikutnya, yang kelima, diberkatilah orang yang murah hati. Aneh kan? Orang yang murah hati itu akan diberkati. Dan bahkan mereka itu akan diberi kelimpahan. Jadi, murah hati, generosity, itu penting sekali. Itu menjadi sumber berkat kita. Ya. Saya juga bersaksi satu kali lagi. Nggak gampang menjadi orang yang seperti ini. Nah, pada suatu ketika, kesaksian saya, suatu ketika saya ini mengumpulkan uang buat anak saya sekolah. Ya, puji Tuhan, anak saya bisa sekolah di luar negeri, di Selandia Baru atau New Zealand. Saya udah mengumpulkan uang dan udah dapat kira-kira cukuplah buat dia $3.000 pada waktu itu. Setelah sekian lama, nah pada waktu itu saya juga sudah menjadi hamba Tuhan loh. Jadi mengumpulkan uang segitu nggak gampang ya. Dan mesti kesana kemari, mesti ya macam-macam lah berjuang untuk itu mendapatkan sampai $3.000. Nah, pada suatu ketika teman saya mengatakan,
saya perlu uang dolar loh sekarang ini. Waduh, ya ini karena saya bergaul dengan full gospel businessman, jadi teman-teman saya pada ada di businessman semua gitu ya. Dan orang ini memang betul-betul telah menolong saya dulu, banyak sekali dia menolong saya. Dan sekarang dia perlu. Bahkan mungkin juga sebenarnya $3.000 itu sebenarnya juga sebagian daripada yang dia sudah pernah tolong saya berkali-kali gitu ya. Jadi saya bingung juga ini, lu kok bisa pas loh. Pada suatu ketika dia bilang dia perlu dolar 3.000. Waduh, bisa nggak kamu punya segitu dan bisa nggak boleh saya terima dulu gitu ya. Waduh, saya tanya sama istri saya juga bingung betulnya. Ya gimana dengan anak kita dong? Sebentar lagi dia akan berangkat. Kita udah siapkan tiket dan lain-lain. Tinggal itu adalah uang untuk dia nanti ada di sana, artinya untuk sekolah dia dan lain-lain. Kemudian saya berdoa sama istri saya, ya udahlah, kalau dia memang perlu ya udah kita kasih aja. Jadi sesungguhnya hati kita di situ betul-betul dijamah oleh Tuhan aja. Jadi kemudian saya kasihkan uang itu. Cukup besar sih pada saat seperti itu ya. Dan puji Tuhan, setelah saya kasih semuanya, kemudian uang itu tentunya nggak akan kembali ke saya, karena memang saya udah bilang sama dia, ya ini lu dulu pernah tolong dan lain-lain ya, udah anggaplah ini memang uang bagian yang saya mesti kembalikan ke you lah, kasarnya kayak gitu aja. Dan apa yang terjadi, kira-kira ya nggak sampai 2 minggu kemudian, ada teman lain, full gospel juga, yang dari Australia, dari Perth. Dia telepon, Pak Handoyo, kamu datang dong ke rumah saya. Datang bukan di Australia, tapi rumahnya dia di Pluit. Datang ke Pluit ya, ke rumah saya yang di Pluit aja. Kebetulan saya ke Indonesia, jadi saya datang aja sebagai teman. Ternyata begitu datang, dia cuma menyerahkan satu envelope ke saya. Ini uang buat kamu ya. Saya tanya, loh ini untuk pelayanan saya atau untuk saya? Enggak, Tuhan bicara ini uang buat kamu. Saudara, kadang-kadang saya nggak ngerti seperti itu loh. Meskipun bentuknya uang itu rupiah sebetulnya. Tapi kalau pada waktu itu dicairkan ya, itu kira-kira persis lah. Kira-kira hampir sama lah, sekitar $3.000. Dan saya sadar bahwa kadang-kadang ada kuasa ketika kita generous, ada kuasa ketika kita mulai memberikan apapun yang terbaik. Saya masih ingat pada waktu saya mulai pelayanan bersama dengan Pastor Jimmy, ya bukan mulai, tapi sudah sepenuh waktu itu ya. Tahun 98 itu Jakarta penuh dengan kesulitan. Kita tahu semua ada peristiwa Mei itu, kita tahu semuanya ya. Dan saya dengan Pastor Jimmy kemudian mengatakan, waduh Pak Handoyo, ini kita harus bergerak, ini kasihan ini. Ada banyak orang ternyata karena toko-tokonya dibakar, kemudian karena perusahaannya tutup, karena macam-macam hal, ada banyak orang sekarang itu bahkan makan aja susah tahun 98 itu ya. Jadi kita mesti menolong mereka, kita mesti kasih kepada mereka makanan. Ya paling tidak makanan gratis lah kalau bisa. Waduh, saya bilang sama Pastor Jimmy waktu itu, tahun 98 itu. 98 kejadian. Jadi kita mulai 98 akhir itu kira-kira. Kita mulai 98 akhir. Kita mulai membentuk satu, ya udahlah kita bentuk kerjasama dengan gereja-gereja aja gimana. Saya bilang, ya udah. Maaf. Saya kemudian, baik, atur. Kalau gitu kita mulai aja. Nanti saya yang kumpulkan. Kebetulan memang pelayanan saya di Full Gospel itu banyak sekali saya ikut Youth with the Mission. Itu banyak sekali saya sampai kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat-tempat yang maaf bicara kumuh lah, seperti itulah. Jadi saya datengin hamba-hamba Tuhan itu, saya kumpulkan mereka semua. Ya, ada 60 orang, 60 hamba Tuhan waktu itu ya. Terus saya cerita, bisa nggak kita pada saat seperti ini kita kasih makan gratis? Wah semuanya antusias. Bisa, pasti kita bisa. Ini memang perlu sekali saat-saat ini. Nah, di akhir pertemuan itu mereka juga tanya, jadi gimana cara memberikannya? Uangnya dari mana? Waduh, ini saya kaget juga ini ya. Iya loh, nanti kita memberikan makan gratis itu kan gak gampang. Ini orang-orang yang saya undang ini kan
hamba Tuhan yang juga cukup sulit sebetulnya. Uangnya dari mana? Saya cuma bilang, oke dah, kita tentukan dulu tanggalnya aja. Kapan kita mau mulai dengan makan gratis ini. Wah, mereka semua setuju. Nah, kemudian saya balik kepada pastor saya, Pastor Jimmy. Pastor, ini sudah siap nih semuanya nih. Nanti uangnya dari mana? Nah, Pastor Jimmy dengan santainya, ya kita doa aja lah. Duh, jadi belum ada uangnya, belum ada saat itu uangnya gitu ya. Pokoknya dia, kita doa aja. Tanggalnya sudah ditentukan nggak? Udah, kira-kira 2 minggu yang akan datang lah. Itu tanggalnya akan kita mulai dengan makan gratis gitu ya. Caranya ya kita hamba-hamba Tuhan itu akan mengumpulkan orang-orang yang bisa masak gitu ya, atau mungkin mereka juga beli dari warung-warung atau apapun juga, pokoknya mereka akan kumpulkan sehingga mereka bisa kasih makan gratis kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka itu ya. Cuman seminggu dalam waktu itu kita putuskan kita mulai dengan belajar 1 minggu dulu atau 2 minggu dulu, 1 minggu kalau nggak salah, tiap siang ada makan gratis pokoknya. Udah, kemudian kita berdoa, saya juga berdoa, ini waduh agak ngeri-ngeri juga nih berdoanya. Tepat pada waktunya, kira-kira 10 hari kemudian, nggak sampai 10 hari, ya 10 hari kira-kira. Pastor Jimmy bilang, ini sudah ada uangnya kan. Waduh, saya kaget. Kok cepat benar, dari mana ya uangnya? Nah, di situ Pastor Jimmy cerita, uang ini sebenarnya dikumpulkan oleh saudara-saudara kita yang dari luar negeri malah. Mahasiswa yang ada di luar. Saya nggak tahu apakah Pak David pada waktu itu juga dapat bagian seperti itu. Jadi mahasiswa yang ada di luar negeri ini, mereka kemudian ini tahun 98 loh. Mereka berpuasa ketika melihat Indonesia dengan kondisi yang begitu masalahnya. Mereka berpuasa semua. Sebetulnya mereka berpuasa juga lumayan juga gitu ya, artinya karena mereka juga lagi ada sebagian kesulitan. Karena orang tuanya kan pada waktu itu kurs naik nggak gila-gilaan kan. Orang tuanya ada yang nggak ngirim atau yang ngirim cuman sebagian kecil karena kursnya begitu tingginya gitu ya. Tapi mereka berpuasa. Caranya apa? Setiap hari mereka cuma makan sekali saja pada waktu jam sore. Dan uang makan mereka yang untuk siang, itu mereka kumpulkan. Mereka kumpulkan semuanya dan dikirim ke Indonesia. Saudara, ini saya kaget sekali. Karena ternyata setelah kita mulai dengan evaluasi hasilnya berapa selama kita memberi makan gratis itu, itu ada kira-kira ada 60 tempat di Jakarta ya. Ya kira-kira hampir 60 tempat lah. Bisa-bisa ya. Totalnya ada berapa ya? 50 atau 60 ribu orang yang menikmati makan gratis pada siang hari. Nggak masuk akal kan? Kita nggak ngerti. Apalagi kalau saya ceritakan, kemudian karena kita dikenal, maka kota-kota lain juga minta. Teman-teman kita, ayo kita sini juga, Surabaya juga, Semarang juga, kemudian ada beberapa kota yang lain ya, semuanya minta ke kita dan saya harus keliling untuk menjelaskan caranya, yaitu mengumpulkan hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat-tempat yang sulit lah, seakan-akan gitu ya, yang perlu dan kita kasih makan gratis. Saudara, ini yang ajaib. Setelah kira-kira berapa? 2 tahun, 3 tahun berjalan. Dari tahun 98 akhir 99 sampai tahun 2000 sampai tahun 2000 itu ternyata total kita evaluasi ada hampir 4 juta orang yang menerima makan gratis pada siang hari. Saya sendiri sampai nggak ngerti cara Tuhan gimana, kok bisa-bisanya seperti ya. Itu yang saya ingin katakan, kadang-kadang kita nggak sadar generosity-nya dari para mahasiswa itu diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa buat kita. Itu awalnya seperti itu, ya. Itu yang dikatakan diberkatilah orang yang betul-betul murah hati. Yang keenam diberkatilah orang yang suci hatinya. Mungkin dikatakan di sini suci hati, kita tahu lah ya. Mereka itu yang benar-benar melihat dan sudah menemukan Allah
kemudian mereka mengalami penyertaan daripada Roh Kudus dalam kehidupan mereka, karena Immanuel, ya, karena tubuh kita ada bait Allah, maka kita menjaga ini. Kita menjaga, itu yang saya katakan, ya kita menjaga, ya dikatakan di sini mungkin suci hatinya, tapi ya, jelas sekali di sini menjaga diri kita sendiri, tubuh, jiwa, dan roh kita menjaga sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Kemudian yang ketujuh sekarang, ya itu diberkatilah orang yang suci hatinya. Kalau di tempat saya ya sudah, ya betul ya, ketujuh ya. Setelah murah hati, diberkatilah orang yang membawa damai. Anehnya dikatakan justru mereka yang membawa damai ini, mereka disebut anak-anak Allah. Ya. Kenapa demikian? Karena waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia meninggalkan warisan. Warisan diberikan tentunya kepada anak-anak dong. Warisan yang paling penting, warisan dari orang tua itu ya diberikannya kepada anak-anak. Dan warisan itu berupa apa, saudara? Damai sejahtera. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan damai sejahteraku berbeda dengan damai sejahtera duniawi. Ini yang mesti kita sadari betul. Jadi kita harus bawa damai ini. Ingat loh, jangan sekali-sekali kita menjadi pendamai loh. Karena juru damai itu ya Tuhan sendiri loh. Kadang-kadang kita kalau ada dua orang bertengkar, kita berusaha untuk menjadi pendamainya. Jangan. Kita nggak bisa menjadi pendamai. Kenapa? Kalau kita menjadi pendamai, kita pasti akan berat sebelah. Misalnya A dan B bertengkar, itu misalnya. Kemudian kita mengatakan, wah, coba saya damaikan. Tapi kalau kita condongnya ke B, kita pasti akan merasa kebenarannya ada di B. Jadi kita tuh bukan seorang pendamai sebetulnya. Tapi kita harus membawa rasa damai sejahtera ini dalam dua orang yang sedang nggak cocok. Jadi gimana caranya? Ini saya lakukan dari dulu. Ya. Jadi kalau ada orang yang bertengkar, saya lakukan, saya datang kepada mereka, kemudian saya mendengarkan mereka dulu aja. Dengarkan semua, yang satu bilang ini, yang satu bilang ini. Oke dah, saya bilang, yuk kita berdoa sama-sama yuk. Ya, biar damai sejahtera Tuhan ada di antara kita. Saya nggak mengatakan, wah kamu salah, wah kamu benar. Enggak, karena itu tugas pendamai. Tuhan sendiri yang nanti akan memberikan kesalahan atau kebenaran itu kepada mereka. Ini yang terjadi sebetulnya. Makanya kadang-kadang kita nggak sadar, kita malah ingin mendamaikan, malah jadi perkara nanti. Ingat si Musa ingin mendamaikan bangsanya dengan itu, bahkan ingin mendamaikan orang yang berkelahi, malah dia ketakutan, akhirnya ketakutan malah dia lari ya. Tetapi memang kita bukan juru damai, tapi kita membawa damai, warisan Tuhan yang besar ini ke antara mereka yang lagi berdebat. Ya. Kemudian yang ke-8, diberkatilah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Saya sudah cerita tentang kebenaran itu. Ya. Karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Jadi karena dia memang yang dialah jalan kebenaran dan hidup itu sendiri. Jadi kalau kita benar-benar hal mengenai Yesus Kristusnya kemudian kita dianiaya atau difitnah, gak usah berat-berat penganiayaan seperti itu. Kadang-kadang difitnah aja kita sering jengkel, sering marah. Apalagi kalau kita dikata-katai seseorang, kita tersinggung misalnya. Jangan, ya, karena kita harus tahu kebenarannya sebetulnya di mana. Jangan cepat-cepat kita tersinggung, marah, emosi lagi kemudian. Jangan. Saya selalu mengatakan hati-hati dengan emosi. Kenapa? Orang yang emosi itu akan membuat keputusan yang salah. Pasti salah. Keputusannya pasti nggak benar. Karena itu lebih baik kita menahan diri, sabar. Kayak kan sudah diajarkan tadi. Sabar itu penting, ya. Karena kita tahu kebenaran adanya di dalam diri dia. Jadi kita sabar, kita berdoa, dan kita kemudian tanya kepada Tuhan Yesus sendiri gitu ya. Kenapa ini terjadi? Kalau kita dianiaya, difitnah, kenapa terjadi? Nanti Tuhan akan mengarahkan kita, mengarahkan kepada kebenaran yang ada itu. Baik, ini kemudian yang ke-9 ya. Ke-9,
dikatakan jika kamu dicela dan kamu dianiaya, difitnah, dikatakan karena Tuhan bergembiralah. Ya, ini satu-satunya yang tidak ada kata diberkatilah, ya, tapi katanya bergembiralah karena upahmu besar di surga. Bayangin sudah, upahmu besar di surga, luar biasa sekali. Ya, ya. Bentar ya saudara ya, ada orang. Ya, sebentar ya Mas ya. Halo, siapa yang bisa keluar sebentar? Ada orang. Tolong. Oke, maaf. Ya, karena ini terganggu sedikit. Terganggu sedikit. Ya. Tapi ini yang terakhir ya, jadi nggak apa-apa lah terganggu sedikit ya. Kemudian saya ingin ingatkan, ternyata ada upah yang besar. Apa sih upahnya? Nah, Wahyu 13 ayat 14 itu jelas sekali mengatakan seperti ini. Berbahagialah, ini baru kata-kata berbahagia yang luar biasa. Berbahagialah, atau katakan diberkatilah orang yang meninggal di dalam Tuhan. Sebab saat ini dikatakan, yang meninggal saat ini, yang percaya dan bergantung sama Tuhan sepenuhnya, sekarang ini ya, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dengan jerih lelah mereka, karena segala perbuatannya itu menyertai mereka. Bayangin aja, perbuatan, jadi semua yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan yang dikatakan diberkatilah, 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 itu akan menyertai kita loh, kalau kita nggak melakukan itu. Jadi, bukan orang yang meninggal terus nggak membawa apa-apa. Ternyata membawa sesuatu yang penting sekali. Yaitu apa? Kelakuan kita. Karena itu Tuhan mengatakan di sini dengan jelas sekali, diberkatilah mereka yang sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Diberkatilah. Kenapa? Karena pada akhirnya, kalau Tuhan memanggil kita, kita bawa perbuatan itu kepada Dia. Kita bawa perbuatan itu kepada Dia. Jadi sesuatu yang luar biasa sekali kan. Dikatakan, itu membawa loh. Artinya Tuhan akan melihat. Di bukunya Tuhan akan dilihat. Oh, benar loh kamu ini. Jadi pelajaran ini memang luar biasa sekali, penting sekali, karena jelas sekali dikatakan di sini. Bahkan saya ingin singkatkan aja, kalau Anda baca nanti di ayat-ayat seterusnya, dikatakan seperti ini. Dan jikalau kamu dicela, kamu dianiaya, kamu difitnah karena aku, bergembiralah karena upahmu besar di surga. Jadi bayangin aja, saya ingatkan, ini kan agak pendek ya, tapi saya ingatkan, dicela, dianiaya, difitnah karena Tuhan. Karena upahmu sebetulnya besar pada saat ini. Nah, sampai di sini saya sudah menyelesaikan mungkin Matius 5 ini. Karena sebenarnya setelah ini kita akan masuk ke Matius 5 yang berikutnya. Cuma saya rasa waktunya nggak akan mencukupi. Karena waktunya cuma tinggal 7 menit ya. Oke, saya coba aja deh ya. Saya coba aja kalau memang bisa waktunya. Karena Matius 5 ayat 13 sampai 16 ini sebenarnya saya ingin waktu yang lebih panjang. Kenapa? Karena ini kelihatannya sederhana. Jadilah garam dunia, jadilah terang dunia. Ya. Saya ingin tambahkan, ini adalah suatu ketetapan dari Tuhan sendiri. Jadi kalau di dalam kerajaan Tuhan, dari Nifiwi, jadi kalau dari ketetapan ini kita tahu sekali bahwa kalau kita berdoa, ini doa saya kalau pagi ya, waktu saya mengatakan datanglah kerajaanmu, ya, di bumi seperti di dalam surga, itu saya kemudian ingat, kerajaan itu, pemerintahan itu kan selalu mesti ada apa saja, mesti ada pemimpin tertingginya siapa, kemudian namanya juga suatu pemerintahan, kemudian tentu ada hukum-hukumnya, tentu ada perintah-perintahnya atau ajaran-ajaran utamanya, dan kemudian tentunya ada ketetapan-ketetapannya yang sudah ditetapkan oleh Dia, dan ini merupakan ketetapan
Jadi kalau saya doa pagi, saya selalu ingat hukumnya apa kerajaan itu, apa yang menjadi perintah-perintah dia, artinya menjadi perintah Tuhan ya, dan apa yang menjadi aturan-aturannya dalam setiap kerajaan itu. Dan kemudian ada ya ketetapan-ketetapan. Kita ditetapkan sebagai garam dan terang dunia. Jadi ini kemudian yang saya ingin sampaikan, karena setelah itu Matius 5 ayat 17 sampai dengan 48 itu benar-benar tentang bagaimana menggenapkan hukum Taurat. Itu kita akan bingung sekali kadang-kadang kalau kita nggak menyadari bahwa Tuhan itu memberikan suatu arahan yang benar. Nah, jadi sampai di sini dulu, nanti di hari atau minggu depan kita akan mulai dari Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16 ini, yaitu tentang garam dunia, terang dunia. Ya, kita akan mulai bahwa apa sih sifat-sifat garam itu, dan kemudian tentang terang dunia, apa sih sifat-sifat daripada terang itu sebenarnya, karena keduanya ini penting sekali ya. Jadi artinya kemudian ya terakhirnya di mana sih kita ditempatkan nantinya ya. Ini yang menjadi pokok pelajaran kita di minggu depan, hari Jumat ya. Jadi sampai di sini dulu. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Nah, saya mengucap terima kasih ini bisa diatur demikian bahwa saya ada di Jakarta, ini ada di Cirebon, kalian yang ada di Singkawang. Oh, Singkawang gimana? Yang banjir di Sintang ya, bukan Singkawang ya? Ya, di Sintang. Sintang. Oh, itu tempat saya dulu kerja. Sanggau. Iya, tempat saya kerja di Sintang. Termasuk Nangapinos juga banjir loh. Iya, Pak. Luar biasa. Wow. Ya, oke. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan nggak ya? Ya, Ada pertanyaan. ya terima kasih loh Pak Handoyo. Ini untuk adik-adik ya, pesan saya. Ini pelajaran yang diberikan Pak Handoyo ini sungguh sangat bermanfaat karena teorinya dan aplikasinya. Jadi seakan-akan jadi ayat-ayat yang diberikan itu sangat relevan dengan keadaan kita, aplikasinya. Jadi itu tidak merupakan sekedar seperti teori atau seperti apa ya yang sangat virtual, sangat apa ya, sangat abstrak ya. Tahu ya abstrak ya? Tahu nggak adik-adik abstrak? Oh, Tahu ya, seringkali kalau firman Tuhan tanpa dijelaskan seringkali memang kelihatan seperti abstrak gitu. Tapi ini diberikan dengan aplikasinya, dengan aplikasi secara benar-benar gitu. Jadi itu yang membantu kita untuk menangkap, oh ini artinya begini ya. Ini salah satu dari mungkin ada fase-fase lain, ada faset-faset lain yang belum diungkapkan ya. Mungkin bisa saudara mendapat pengungkapan sendiri. Tapi ini yang dibagikan oleh Pak Handoyo ini sungguh sangat bermanfaat karena itu benar-benar apa yang diaplikasikan gitu. Ya terima kasih, sungguh-sungguh sangat berterima kasih karena berdasarkan pengalaman itu tidak bisa dengan seorang yang baru belajar atau baru 1-2 tahun, 5 tahun begitu, tapi harus yang benar-benar yang sudah jam terbangnya sudah tinggi ya. Oke, kita akan tutup dalam doa. Silahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu